Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tunggu teman-teman sebentar ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu bisa membuka kameranya biar bisa saling mengenal satu sama lain. Saya bantu masukkan ke kelas dulu beberapa peserta. Kami dari MAPIS Nurulhaq, Bu. Ada satu peserta dari kami yang sakit hari ini. Ya, sudah ada 14 partisipan termasuk saya ya Bapak Ibu ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya hari ini? Silakan bisa menjawab dengan mengklik unmute, diklik yang sebelah kiri bawah Bapak Ibu itu ada gambar kayak mic gitu, diklik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bersuara. Ya, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh ya, alhamdulillah sehat. Ini kita ada di tim 0905 ya, Kepulauan Riau. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul, Bu. Bapak Ibu yang tidak berhalangan bisa membuka kameranya agar kita bisa saling kenal ya Bapak Ibu ya. Oke, silahkan. Ya. Sebelum kita memasuki ke materi yang pertama, AKMI sebagai tes diagnostik madrasah, kita coba salam AKMI dulu ya Bapak Ibu ya. Salam AKMI sudah bisa Bapak Ibu? Sudah ada yang bisa? Belum. Jadi salam Agni nanti seperti ini ya, V ya, Victory menangan di sebelah sini kiri. Jadi salam Agni, Agni Indonesia. Yes, yes, yes. Jadi harus naik ya Bapak Ibu. Yes, yes, yes. Itu filosofinya menunjukkan bahwa literasi kita itu harus selalu naik gitu. Nah, ini dua atau V ini menunjukkan bahwa Agni itu sebagai victory atau kemenangan. Mari kita coba Bapak Ibu. Silahkan diklik unmute biar suaranya terdengar, dibuka kameranya biar bisa saling kenal. Nah, saya senang sekali loh ini bisa ketemu Bapak Ibu hebat dari Kepulauan Riau ya. Belum pernah saya ke sana. Yuk, kita Bu, coba dari ya. mana sih, Bu? Salam Agni, Agni Indonesia. Yes, 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 yes. yes. Sekali lagi ya. Salam Agni, Agni Indonesia. Yes, 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 yes. yes, ya. Terima kasih Bapak Ibu akhirnya bersuara dan menunjukkan wajahnya ya. Nah, masih pagi nih, masih segar-segar semuanya. Sebenarnya enaknya kita itu berkenalan dulu Bapak Ibu, tetapi mengikuti jadwal yang ada, kita harus sesi materi dulu ya, berkenalannya setelah ini ya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya ini tuh ngajarnya ada di dua kelas pada link Zoom yang berbeda. Jadi ini saya mungkin menggunakan dua perangkat nanti. Saya izin share screen. Sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu ya. AKMI sebagai tes diagnosis siswa madrasah Bapak Ibu. Pada yang pertama ini ya. Nah, ketemu saya ya. Saya perkenalkan, saya Ibu Nina Nailufar. Saya dari
literasi sosial budaya Bapak Ibu ya. Kebetulan di sini saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan materi berkaitan dengan AKMI sebagai tes diagnosis pada madrasah. Nah, motivasi hari ini, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil, manjada wajada, dan motivasi saya pribadi berkaitan dengan peningkatan mutu, Bapak Ibu, doing the right thing, first time, every time. Jadi kita harus selalu meningkatkan apapun, termasuk mutu pendidikan. Tujuan pelatihan hari ini, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu nanti bisa mengetahui, memahami tentang AKMI, maksud dan tujuannya, lalu memahami maksud dan tujuan tes diagnostik, lalu Bapak Ibu juga nanti bisa memahami tentang fungsi AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Nah, ini seperti Bapak Ibu tahu, tadi pada pembukaan ya Bapak Ibu ya, sudah disampaikan berkaitan dengan latar belakang pelaksanaan AKMI Bapak Ibu. Nah, pada latar belakang pelaksanaan AKMI ini, berdasarkan hasil dari PISA atau Program for International Student Assessment, Indonesia memiliki skor yang termasuk rendah dibandingkan nilai negara-negara lain di dunia. Jadi skor PISA dunia ini akan menilai atau mengukur tentang literasi Bapak Ibu. Nah, salah satu langkah dari Kemenak RI yaitu mengadakan AKMI atau Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Seperti itu. Jadi berkaca pada data ini, ya, muncullah kami sebagai alat untuk asesmen dan mendiagnosis berkaitan dengan literasi. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan berpendapat. Itu ada dua gambar Bapak Ibu ya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Silahkan Bapak Ibu bisa raise hand untuk menjawab. Nanti saya akan menyebutkan nama Bapak Ibu. Kita coba dulu, Bapak Ibu kita coba raise hand ya. Raise hand itu yang bawah Bapak Ibu. Bawah yang tulisannya reaction. Nah, reaction itu diklik, nanti ada gambar tangan seperti ini. Nah, itu diklik. Itu cara Bapak Ibu nanti menjawab ya, raise hand. Nggak apa-apa, kita coba-coba dulu aja. Karena kita akan belajar bersama ya di sini. Dan semua peserta diharapkan memang aktif Bapak Ibu setiap hari ya. Kita akan menilai keaktifan Bapak Ibu untuk kelulusan pelatihan ini. Ya. Kita coba raise hand dulu Bapak Ibu, diklik bawah reaction atau reaksi ya. Lalu klik raise hand. Oke, ayo dicoba. Kita bersama-sama mencoba dulu semuanya raise hand ya. Silahkan. Silahkan yang belum raise hand bisa mencoba. Sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau sudah bisa silahkan diturunkan. Klik lower hand. Ya, jadi nanti kita seperti itu Bapak Ibu. Jika akan berpendapat, Bapak Ibu silahkan klik raise hand. Dan setelah selesai berpendapat, Bapak Ibu bisa klik lower hand. Seperti itu ya, mudah sekali. Dan nanti jangan lupa saat Bapak Ibu berpendapat, bisa diklik pada mikrofonnya di unmute. Seperti itu agar suaranya bisa didengar oleh teman-teman. Sekarang silahkan Bapak Ibu siapa yang akan menjawab, yang akan berpendapat berkaitan dengan gambar ini. Kami persilahkan sambil saya mengabsen Bapak Ibu hari ini. Saya tunggu Bapak Ibu harus raise hand di pagi hari ini. Silahkan Bapak Ibu, ayo semangat.
Ya, Ibu Septina sudah mengawali. Silahkan Ibu Septina bisa disampaikan. Dan Bapak Ibu yang lain silahkan raise hand Bapak Ibu. Jangan khawatir. Suaranya belum Bu Septina. Suaranya belum terdengar Ibu. Silahkan di-unmute sebelah kiri bawah. Ya, silahkan. Ah, iya Ya, Bu, maaf sudah tadi terdengar. masih ini kepencet jadinya Bu, sorry. Tidak Bu lagi apa-apa. masih pembukaan. Ya belum. Ibu lanjut aja dulu Bu, maaf Bu lagi ini tampilannya masih ini, sinyalnya agak susah di sini nih. Apa-apa Bu, ini suaranya jelas kok. Oh, Gambarnya jelas juga ya. jelas. Ya, ya jelas. Silahkan Ibu berpendapat. Ya. Tentang ini. Eh, berpendapat tentang gambar ini ya Bu ya. Ya, betul. Nah, menurut saya gambar di sini bagus ya Bu suaranya. Terdengar jelas. Oke, baik Bu. Di sini ada dua gambar ya. Saya lihat gambarnya sama-sama sedang memeriksa pasien, tapi dengan dengan alat yang berbeda, Bu. Ah, sinyalnya merah nih. Ya, lanjut Bu. Eh, mungkin itu saja Bu untuk tahap awal ini yang bisa saya sampaikan. Oh, begitu ya. Terima kasih Bu Septina udah mengawali teman-teman ya. Iya, oke Bu. Selanjutnya tadi Ibu siapa Ervira? Ya. Silahkan Ibu Ervira. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti dengan Bu Septina tadi, Bu, itu apa namanya alat stetoskop yang biasa digunakan dokter untuk memeriksa. Yang satu, yang sebelah kiri yang ini alat modern, yang sebelah kanannya itu adalah alat lama. Oke, gitu saja Ibu. Ya, ya, oke, oke. Syukran. Terima Assalamualaikum. kasih Ibu Ervira ya atas pendapatnya. Jadi kedua ibu tersebut tadi berpendapat itu kedua-duanya memeriksa pasien tapi menggunakan alat yang berbeda ya Bapak Ibu ya, gitu. Silahkan Bapak Ibu yang lain, saya tunggu. Bapak-bapak ini belum ada suaranya. Silahkan Bapak Ibu. Karena semuanya harus berpendapat pada pelatihan ini, Bapak Ibu. Ini hari pertama, tidak apa-apa kita mencoba belajar bersama-sama. Ya, siapa lagi ini? Raise hand dulu ya, Bapak Ibu, biar terlihat di layar. Kalau Bapak Ibu tidak raise hand, saya nggak bisa melihat. Oke, silahkan raise hand, Bapak Ibu. Baru dua pendapat. Kelas-kelas saya selalu rame loh, Bapak Ibu ya. Selanjutnya Ibu Desma Yulia. Silahkan Ibu. Iya, Assalamualaikum Bu. Kalau menurut saya, walaupun alatnya ada yang masih konvensional lama dan ada juga yang baru, tapi tujuannya sama, yaitu untuk mendeteksi penyakit pasien gitu. Oke, terima kasih. Oh ya, terima kasih Ibu Desma. Jadi menurut Ibu Desma itu walaupun alatnya berbeda, tapi memiliki satu tujuan yang sama, Bapak Ibu ya, yaitu untuk memeriksa pasiennya. Oke, silahkan Bapak Ibu yang lain, baru 3 orang loh. Ini bonus di pagi hari, skor, skor untuk berpendapat, silahkan. Jadi setiap kali Bapak Ibu berpendapat, setiap kali aktif di dalam kelas, itu nanti ada skor tersendiri untuk penilaian ya Bapak Ibu ya. Nanti akan dijelaskan lagi saat overview pelatihan pada materi itu. Silahkan Bapak Ibu, kita berbagi bersama ini Bapak Ibu ya, kita belajar bersama. Ibu Septina bisa diklik lower hand Ibu Septina. Pada reaction tadi lalu lower hand. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan siapa yang akan berpendapat lagi berkaitan gambar ini? Oh ya, Ibu Sulfiana, silahkan Ibu.
Silahkan Bu. Baik, izin Bu untuk memberikan pendapat. Sebenarnya kalau pendapat dari saya terkait dua gambar ini hampir sama dengan ketiga Ibu sebelumnya. Mungkin di sini ada tambahannya karena selain jenis alatnya yang dipakai, di situ letak perbedaannya yaitu pada walaupun sama-sama organ tubuh yang diperiksa, tetapi letak organ tubuhnya yang berbeda Bu antara gambar satu dengan gambar yang kedua. Yang satu Oke. mungkin organ tubuhnya jantung, yang satu bagian organ tubuh lainnya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, kalau menurut Ibu Sulfiana, beda organnya yang dideteksi atau yang diperiksa ya. Oke. Silahkan ada yang memiliki pendapat yang lain, Bapak Ibu. Kami persilahkan. Semakin banyak berpendapat, maka kita akan semakin banyak pengetahuan juga. Silahkan Bapak Ibu. Sambil kita pemanasan materi pertama. Bapak-bapak, saya persilahkan. Ayo Bapak-bapak. Oke, kalau sudah tidak ada, ya betul Bapak Ibu ya. Jadi itu memang gambar seorang dokter memeriksa pasien dengan menggunakan berbagai macam alat yang berbeda-beda dan tentunya untuk mendeteksi suatu penyakit yang berbeda-beda. Betul sekali seperti itu Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya silahkan Bapak Ibu berpendapat. Apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang tes diagnostik? Apakah ada istilah lulus dan tidak lulus dalam tes diagnostik ini, Bapak Ibu? Silahkan berpendapat, semuanya Bapak Ibu berpendapat. Silahkan yang sudah siap bisa raise hand. Oke, Ibu Anizar Susanti, silahkan Ibu. Silahkan Ibu Anizar. Suaranya diklik dulu, di unmute. Ya, Oke. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, saya mencoba menjawab tentang tes diagnostik ini. Itu tidak ditemukan istilah lulus atau tidak lulus, Ibu. Ini tujuannya hanya untuk menguji kemampuan siswa sejauh mana bisa menguasai bentuk-bentuk asesmen yang ada di AKMI. Makasih, Ibu. Ya, terima kasih Bu Itu saja, Anizar. Bu. Jadi Anizar tidak ada lulus dan tidak lulus ya. Oke, selanjutnya Bapak Parindra. Silahkan Bapak. Ya. Bapak Parindra mana ya tadi ngilang? Halo Pak. Ini kok ngilang Bapaknya? Oke, karena Bapak Parindra menghilang, mungkin sinyalnya mungkin ya. Kita ke Ibu Ervira dulu. Ya, silahkan Ibu Ervira. Ibu Anizar bisa lower. Iya, sudah. Ibu Oke. L. Untuk tes diagnostik ini adalah atau apa cara untuk menentukan apakah seseorang ini apakah seorang murid itu mempunyai kelebihan atau kelemahan dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Ada hubungannya dengan kelulusan, Bu? Tidak ada. Hanya untuk mengetahui kemampuan anak sebelum belajar yang akan dilaksanakan. Ya, ya. Oke. Terima kasih Ibu Elvira. Jadi untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, dan tidak ada kelulusan. Selanjutnya Ibu Elvina Safira. Silahkan. Silahkan Ibu Elvina. Baik Bu, makasih Ibu, kalau menurut saya tes diagnostik itu tes untuk mengetahui kesiapan belajar siswa di kelas dan tidak ada lulus atau tidak lulusnya. Karena itu kita menentukan kelemahan dan kelebihan siswa yang ada di kelas, Bu.
Ya, itu dari Ya, saya. Terima kasih. ya, sama-sama. Menurut Ibu Elvina juga sama. Jadi dilakukan di awal untuk mengetahui kemampuan siswa dan tidak ada kelulusan di situ. Selanjutnya Ibu Desma Yulia. Silahkan Ibu. Assalamualaikum, Bu. Kalau menurut saya, asesmen Waalaikumsalam. diagnostik itu adalah bentuk pra penilaian di mana guru dapat mengevaluasi kekuatan, kelemahan, pengetahuan, dan keterampilan siswa sebelum memulai pembelajaran. Jadi, apakah ada istilah lulus dan tidak lulus dalam tes diagnostik? Kalau menurut saya tidak ada istilah lulus tidak lulus. Yang ada, guru dapat memahami di mana kelemahan dan kekuatan dari siswa. Ya, terima kasih Ibu Desma. Jadi menurut Ibu Desma juga sama ya. Jadi untuk mengetahui kesiapan siswa di awal, lalu tidak ada istilah kelulusan. Selanjutnya siapa ini? Bapak Zen ya? Zen Munziri. Bapak atau Ibu ini? Bapak ya, silahkan Pak. Ya, baik. Kalau menurut saya ya hampir sama sih sebenarnya. Cuma tes diagnostik itu satu hal atau satu cara yang sangat diperlukan oleh seorang guru kalau dalam dunia pendidikan ya. Kalau dunia kesehatan justru berarti ya tim kesehatan, dokter atau mantri atau apalah. Untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi titik lemah atau hal-hal penyakit atau ya tadilah titik lemah dari anak didik kita secara individu sehingga bisa diketahui anak ini kelemahannya di sini, anak ini kelemahannya di sini, sehingga guru pun bisa mengetahui dan bisa merancang cara atau rencana apa nih yang tepat dan efektif untuk membantu kelemahan dan kekurangan anak didik kita. Mungkin begitulah Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Zen. Ya, jadi intinya untuk membantu bagaimana memberi hal yang tepat untuk anak didik kita berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan yang mereka miliki ya, gitu Bapak Zen. Oke, silahkan tadi Bapak Parindra masih ada di sini kah? Masih Pak Bu. Parindra, saya silahkan ya, silahkan Bapak. Ya, izin Bu ya. Tadi Silakan sudah ya, mungkin Pak. sudah pada sempurna untuk menyampaikan. Ya. Jadi bagi saya juga hampir sama. Dengar Bu? Terdengar Pak. Ya, Dengar tak, silahkan Bu? Bapak. Oke, jadi menurut saya tes diagnosis itu tes awal bagi seorang guru untuk mendeteksi kemampuan siswanya. Kemudian untuk istilah lulus nggak lulusnya tentu di tes awal tidak ada, karena ini hanya untuk mengetahui tingkat kepahaman siswa di awal. Itu aja. Ya, terima kasih Sudah, Bapak Bu? Parindra. Ya, sudah. Oke. Jadi memang benar, jadi tes diagnostik ini biasanya dilakukan di awal pembelajaran ya Bapak Ibu ya, yang digunakan untuk mengetahui kesiapan siswa, kelebihannya dan kelemahan yang mereka miliki sehingga kita sebagai guru itu bisa tahu posisi peserta didik kita itu ada di mana dan apa kira-kira pembelajaran yang cocok untuk mereka. Jadi kita sebagai guru bagaimana cara mengembangkannya. Dan di sini juga tidak ada istilah lulus atau tidak lulus dalam tes diagnostik ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Zen silahkan bisa lower hand Pak, diklik reaction, diklik lower hand ya. Jadi berkaitan dengan tes diagnostik ini merupakan suatu asesmen diagnostik itu digunakan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Jadi tepat sekali Bapak Ibu. Dan asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar dan mengetahui kondisi awal siswa, sehingga memang dilakukan pada saat awal dari pembelajaran tersebut. Hasil asesmen diagnostik dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut, Bapak Ibu, berupa perlakuan atau intervensi yang tepat dan sesuai dengan kelemahan peserta didik. Nah,
Sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu silahkan saya beri waktu. Bisa raise hand untuk menanyakan. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, tidak ada Bapak Ibu. Nah, jika tidak ada, sebelum saya lanjutkan, kita kayaknya ini perlu ice breaking dulu loh Bapak Ibu ya. Silahkan teman-teman yang bisa dibuka kameranya, dibuka dulu. Kita akan ice breaking. Ice breakingnya tuh seperti ini Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu sudah tahu ya, nanti kita jawab bersama-sama. Jadi, clue-nya adalah orang ketiga sangatlah penting. Maka menyebutkan orang ketiga sangatlah penting. Nah, jika orang pertamanya Ibu Ervira, orang keduanya Ibu Septina, siapa orang ketiganya Bapak Ibu? Silahkan boleh langsung menjawab. Dibuka aja kamera sama Orang penting. ketiganya itu Sulfiana, Bu. Orang yang penting. Oh, salah. Masih belum betul, Bu. Mari kita coba fokus lagi. Jika orang pertamanya Bapak Auladun, orang keduanya Ibu Desma, siapa orang ketiganya? Orang ketiganya Nina. Siapa ini yang jawab ya? Kayaknya benar Tumi nih Ronia. jawabannya. Ibu Nia, saya. Belum betul. Mari kita coba pertamanya. Misalnya orang pertamanya Ibu Tumironiah, ya. Orang keduanya Ibu Anizar. Orang ketiganya siapa, Bapak Ibu? Pak Dila Sobirin. Belum betul, Pak. Orang ketiganya Pak Zen. Orang ketiganya orang Jawab. penting. Pak Zen, siapa tadi yang jawab ini ya? Pak, siapa ya? Betul itu Pak, berarti udah tahu. Silahkan Bapak yang habis menjawab tadi memberi satu clue soal pada temannya. Orang pertamanya Pak Zen. Orang keduanya Bu Nina. Siapa orang ketiganya? Pak Zen ngilang langsung ini. Oh, kelihatan. Ada. Siapa orang ketiga, Bapak Ibu? Bu Desma. Salah. Ya. Pak Allah tuh jangan bilang-bilang dulu ya kuncinya. Kita pecahkan besok Pak kalau belum ketemu. Oke. Kita coba satu kali lagi. Jika orang pertamanya Ibu Uci, orang keduanya Bapak Fadilah Sobirin, siapa orang ketiganya? Ya Bapak Ibu. Orang ketiganya Pak Zen. Nah itu betul ya. Berarti Pak Fadilah sudah tahu. Silakan Pak Fadilah memberi satu clue lagi pada temannya. Jangan dibisik-bisiki loh Pak. Ayo Pak Fadilah. Mana aku tak sesuai dah. Silakan Pak Fadilah kasih satu clue ke temennya. Orang pertamanya siapa gitu. Ya. Orang pertamanya Pak Yedo. Orang keduanya Bu Ervira. Siapa orang ketiganya? Ya, siapa ibu-ibu, bapak-bapak? Pak Auladun nggak boleh ikut jawab loh. Siapa ibu-ibu orang ketiganya? Nggak ada yang jawab, Pak. Ini bapak-bapak dua sudah tahu ini kuncinya. Siapa ibu-ibu jawabannya? Orang ketiganya siapa? Ibu-ibunya pada senyum ini, Pak.
Oke, Bapak Ibu. Untuk ice breaking orang ketiga kita Jangan lanjutkan. nama langsung ya. Kita cari siapa orang ketiganya. Oke, Kita lanjutkan dulu. Gimana udah lumayan berkeringat kan? Bapak Ibu kita santai saja ya. Jadi Bapak Ibu bisa makan, minum. Yang penting tetap sopan seperti itu. Jika Bapak Ibu mau ke kamar mandi keluar sebentar, silakan menuliskan pada kolom chat. Jadi kita tahu, oh Bapak Ibu mau ikut ikutan. Ya. Kita lanjutkan. Tadi tes diagnostik kita sudah bisa pahami bersama konsepnya ya Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu semuanya sudah. Nah ini memang guru-guru MA ya Bapak Ibu ya sudah tahu semua. Selanjutnya kita akan berpendapat berkaitan dengan apa perbedaan dan persamaan AKMI dengan AN, Asesmen Nasional atau ANBK Bapak Ibu. Jadi apa perbedaan dan persamaan AKMI dengan AN? Silahkan Bapak Ibu bisa klik raise hand. Bapak Ibu semuanya berpendapat madrasah tidak melaksanakan AKMI dan melaksanakan AN. Tidak perlu khawatir menjawab, silahkan semuanya bisa menjawab. Saya harap itu saya bisa memberi nilai Bapak Ibu nilai terbaik semua dari nomor absen 1 sampai 26 ini. Semuanya lulus dengan nilai sangat memuaskan. Kita berpendapat. Silahkan raise hand Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang raise hand, saya tunjuk satu loh Bapak Ibu, satu-satu nanti. Silahkan, siapa yang akan berpendapat? Tentang AKMI, Bu ya? Ya. Iya, asesmen, Bu. Saya Asuri, Bu, Asuri. Ashuri, Kepulauan Riau. Bapak Ashuri, ya. Klik raise hand bisa nggak, Pak? Biar terlihat Gimana? di atas. Klik bawah, reaction, lalu klik yang gambar tangan. Yang gambar tangan, Pak, reaction, gambar emoticon itu kan. Nah, ya sip. Ini Pak Auladun habis ini. Silahkan Pak Azuri ya? dulu. Ya, Ini, betul. Ya, silahkan Bapak Azuri. Terima kasih Bu. Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang AKMI? Pendapat saya tentang AKMI, asesmen kompetensi madrasah Indonesia itu sangat bagus dan terus dilanjutkan, dan karena di dalamnya terdapat motivasi-motivasi belajar untuk meningkatkan anak didik kita, madrasah kita yang lebih baik lagi ke depannya, karena terkait dengan sebagai penyelenggara madrasah yang ada di pendidikan madrasah kita ini. Mudah-mudahan madrasah ini juga bisa berkompetensi dengan sekolah-sekolah umum yang lainnya, Bu, untuk meningkatkan kompetensi dan mutu-mutu sebagai guru dan penyelenggara di dalamnya. Mungkin itu saja, Bu, untuk kali ini. Nanti dilanjutkan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Azuri. Perbedaan dan sama dengan barangkali Bapak menyampaikan. Ya, Bu. Perbedaannya atau persamaannya dengan ANBK? Perbedaannya dengan ANBK, Bu ya? Iya. Kalau AKMI ini, kalau saya lihat, Bu, dalam perkembangan beberapa bulan ini dari anak didik kami juga yang melaksanakan asesmen ini sepertinya kalau AKMI ini lebih banyak latihannya, lebih banyak sesi latihannya dari mulai MI ya tingkat dasar sampai ke MTS sampai ke SLTA, lebih banyak latihan-latihannya. Itu yang sangat diharapkan oleh kami sebagai guru dan juga sebagai wakil kepala bidang kurikulum. Itu sangatlah bagus untuk lebih meningkatkan kompetensi ya siswa kami, kemudian guru-guru kami juga, dan alhamdulillah juga anak didik kami setelah banyak latihan juga
AKMI dan guru-gurunya juga rajin memotivasi, membimbingnya, juga mendapatkan juga tahun ini kemarin sampai juara nasional matematika di KSM tingkat nasional, Bu. Itu, Bu, di antara buah yang kami petik daripada AKMI ini. Itu saja, Bu. Sementara Bu Ya. narasumber. Terima kasih Pak Zuri atas pendapatnya. Selanjutnya silahkan Ibu Sulfiana. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya, menurut saya perbedaan AKMI dan AN, Asesmen Nasional, mungkin dari persamaannya, persamaan AKMI dan AN, itu karena dia sama-sama asesmen, maka dia sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengukur kompetensi atau keberhasilan siswa, gitu ya Bu ya, itu persamaannya. Lalu kalau letak perbedaannya di mana? Letak perbedaannya itu karena AKMI sama AN itu yang menyelenggarakannya beda, di mana AKMI itu diselenggarakan oleh Kemenak, sedangkan AN itu oleh Kemendikbud, tentu saja peserta dari pelaksanaan itu juga berbeda, Bu. Misalnya kalau AN itu sekolah-sekolah semua, maksudnya baik itu sekolah yang di bawah Kemenak maupun di bawah, misalnya kayak sekolah swasta, sekolah negeri, itu semuanya bisa ikut. Sedangkan kalau untuk AKMI, itu hanya sekolah-sekolah yang berbasis madrasah atau di bawah Kemenak seperti MI atau MTS dan MA, Bu. Kalau untuk hal yang diukur, dia sama-sama untuk mengukur bagaimana ketercapaian peserta didik akan literasi dan numerasinya, Bu. Mungkin itu pendapat dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sulfiana. Selanjutnya silahkan Ibu Desma Yulia. Bapak Ibu yang sudah berpendapat bisa lower hand ya. Pak Azuri, Bu Sulfiana bisa lower hand. Selanjutnya ini silahkan Ibu Desma menyampaikan pendapat. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya tadi sudah dijelaskan oleh teman dengan saya jelasnya. Saya hanya menambahkan AKMI adalah bentuk evaluasi atau asesmen yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama untuk mengukur kompetensi peserta didik madrasah dalam literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Sedangkan ANBK diselenggarakan oleh Kemendikbud dengan tujuannya yang sama, jadi persamaannya sama-sama melakukan asesmen atau evaluasi terhadap peserta didik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desma. Selanjutnya silahkan Pak Yedo Sahada. Ya. Silahkan Bapak. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit menambahkan Bu dari pendapat Bapak Ibu yang lain juga. Menurut saya persamaan AKMI dengan ANBK itu adalah tujuannya adalah sama, yaitu sama-sama meningkatkan mutu literasi baca siswa Bu gitu. Baik di bidang sains, sosbud dan literasi membaca. Kemudian numerasi juga gitu. Nah, perbedaannya pertama yaitu penyelenggaranya ada jelas beda. Kemudian sedikit yang pengalaman juga, perbedaan yang paling signifikan itu saya lihat adalah dari segi pelaksanaannya Bu gitu. AKMI ini kalau pelaksanaannya kemarin ini untuk seluruh siswa gitu. Khususnya kelas 11, sementara di ANBK itu hanya diambil dari sampel aja gitu. Jadi menurut saya AKMI itu lebih efektif daripada ANBK. Mungkin itu aja Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yedo atas pendapatnya. Selanjutnya ini ada Ibu Ervira. Silahkan Ibu. Oke, bismillah, assalamualaikum. Sama Bu dengan Bapak Ibu yang lain, cuman ada penambahan. Kalau di ANBK itu kan guru tidak ada pelatihan, jadi keberlangsungannya tak ada. Sedangkan di AKMI ini guru-guru memang benar-benar diberi pengetahuan. Oh, bagaimana selanjutnya untuk tindak lanjut dari asesmen yang sudah kita laksanakan tersebut. Cukup sekian Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Ervira. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Parindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari kami perbedaan antara AKMI dan ANBK dalam konteks di sekolah. Tapi untuk yang perbedaannya, kalau AKMI itu lebih kepada cenderung ke peserta didiknya.
Kalau untuk ANBK secara keseluruhan, makanya di ANBK itu ada namanya survei lingkungan belajar. Jadi itu letak perbedaannya Bu dari saya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Apakah ada yang mau menambahkan pendapat? Silahkan Bapak Zen. Ya, kalau persamaan mungkin sama, Bu ya. Saya kira persamaan dengan ANBK dengan AKMI ini sama-sama asesmen, melakukan evaluasi gitu. Evaluasi untuk mengukur kompetisi dari ya kompetisi lah. Asesmen kompetisi ya. Tapi untuk perbedaan ini mungkin agak sedikit yang sangat mencolok di antaranya kalau ANBK bisa jadi yang mengikuti asesmen itu gurunya, sekolahnya, siswanya juga. Tapi kalau AKMI kalau tak salah siswa saja. Berikutnya juga kalau di ANBK itu hanya sampel siswa kelas 5 kalau di SD, di SMP-nya kelas 8, kelas 11 di SMA-nya. Tapi kalau di madrasah semua kelas, kelas 5, semua kelas 8, atau kelas 11. Itu mungkin yang saya ketahui, Bu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Zen. Ya. Barangkali Bapak Ibu yang lain? Ibu Efrianti, silahkan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya berpendapat di perbedaan AKMI dan AN. Perbedaannya itu di instrumen untuk siswa. Kalau AN itu ada literasi dan numerasi, survei karakter dan suling jar. Nah, kalau di AKMI itu ada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial. Nah, mungkin dengan waktu pelaksanaan juga berbeda. Setelah itu ada kategori percapaian kompetensi. Nah, kalau di AN itu ada 4 level, kalau di AKMI ada 5 level. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang lain? Ada yang berpendapat lagi? Oke, sudah cukup ya. Ya, jadi benar Bapak Ibu. Jadi yang di pendapat Bapak Ibu semua tadi benar Bapak Ibu ya. Yang pertama, jika dilihat dari penyelenggaranya, Pak Ibu tahu kalau AKMI itu penyelenggaranya adalah Kemenak, kalau AN itu Kemendikbud dari nah, lalu untuk AN semua sekolah dan semua madrasah melaksanakan, betul Bapak Ibu. Namun hanya sampel saja. Tidak semua siswa ikut mengerjakan, tetapi hanya beberapa siswa yang menjadi sampel saja. Sedangkan untuk AKMI sendiri, tidak semua madrasah ditunjuk pada tahun itu. Namun, madrasah yang ditunjuk akan melaksanakan AKMI bagi semua peserta didiknya. Dan nanti semua peserta didik tersebut akan mendapatkan raport AKMI. Dan dilihat dari segi literasinya, memang benar. Untuk AN itu ada 2 literasi ya, yaitu membaca dan numerasi, sedangkan untuk AKMI memang ada 4 literasi Bapak Ibu yang dikembangkan. Yang pertama adalah literasi membaca, yang kedua numerasi, yang ketiga sains, yang keempat adalah literasi sosial budaya yang menjadi ciri khas dari Kementerian Agama. Nah, untuk pelaksanaan AKMI di sekolah Bapak Ibu pasti setiap madrasah memiliki cerita yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Apakah ada yang madrasahnya belum melaksanakan AKMI Bapak Ibu? Sudah semua kan Bapak Ibu? Ya, jadi memang AKMI dengan AN berbeda, namun memiliki persamaan yaitu kedua-duanya melakukan asesmen untuk literasi Bapak Ibu. Kalau di AN nanti ada survei atau suling jar, sebenarnya di AKMI juga ada, namanya itu si cerdik survei apa ya?
survei karakter peserta didik, Bapak Ibu. Nah, survei itu dimasukkan ke dalam soal-soal AKMI di tahap yang terakhir. Itu nanti ada survei si cerdik, Bapak Ibu. Dan kalau AN memang seluruh guru madrasah, sekolah juga ikut terlibat. Kalau AKMI memang untuk siswanya saja, ya. Tuh, makanya nanti setiap siswa akan mendapatkan raport AKMI yang menunjukkan level dari literasi siswa tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, silahkan. Ibu Efrianti bisa lower hand, Ibu? Ya kan Bapak Ibu, ini pagi yang sangat cerah. Bapak Ibu juga hari ini semuanya aktif dan semangat ya. Oke, semangatnya harus dijaga Bapak Ibu sampai hari kelima ya. Kita lanjutkan. Jika sudah tidak ada pertanyaan. Tujuan dari AKMI yaitu AKMI dirancang sebagai instrumen penilaian untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan sistem pembelajaran di madrasah, mulai dari level kelas, madrasah, kabupaten atau provinsi, dan nasional. Selain itu, hasil AKMI nanti berupa rekomendasi, Bapak Ibu, atau umpan balik kemajuan belajar peserta didik selama kurun waktu belajar. Umpan balik ini menjadi bahan acuan penting dalam mengintervensi proses pembelajaran di madrasah, penyusunan atau perbaikan buku ajar, maupun intervensi kebijakan lainnya, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan moderasi beragama pada madrasah Bapak Ibu semuanya. Nah, fungsi AKMI sendiri memberikan informasi sebagai bahan pijakan dalam memberikan tindak lanjut berupa perlakuan atau intervensi yang tepat dan sesuai dengan kekuatan dan kelemahan peserta didik tadi ya. Jadi ini fungsinya sebagai tes diagnostik Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu lihat kaitan dengan AKMI ya. AKMI kepanjangannya Bapak Ibu sudah nggak asing lagi ya, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Nah, jadi nanti siswa melaksanakan AKMI secara serentak ya Bapak Ibu ya, dengan didukung oleh sarana dan prasarana pada madrasah. Lalu nanti ada hasil AKMI Bapak Ibu. Hasil AKMI ini atau raport AKMI berisi informasi capaian kompetensi peserta didik. Jadi nanti akan diketahui capaian kompetensi atau CK peserta didik Bapak Ibu itu ada di level berapa atau ada pada nomor berapa gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu saat ini melakukan pelatihan tindak lanjut AKMI. Nah, dari pelatihan ini diharapkan nanti Bapak Ibu bisa mendiseminasikan ilmu ini ke madrasah kepada teman-teman rekan-rekan di madrasah dan akhirnya Bapak Ibu dan madrasahnya bisa mencari alternatif yang tepat bagi solusi perbaikan pembelajaran yang ada di madrasah. Dengan begitu diharapkan melalui AKMI dan pelatihan ini Bapak Ibu bisa membantu madrasahnya terus meningkatkan mutu pembelajaran serta meningkatkan level literasi pada peserta didik. Sekarang berkaitan dengan komponen Bapak Ibu. Di dalam AKMI, karena tadi ada 4 literasi Bapak Ibu, maka komponen dalam tiap literasi itu berbeda. Jadi setiap literasi memiliki kompetensi yang berbeda-beda yang nanti akan Bapak Ibu pelajari selama 5 hari ke depan ini. Untuk literasi membaca, kompetensi yang bisa diterapkan yaitu menemukan dan mengakses, menginterpretasikan, dan mengintegrasikan. Yang terakhir, mengevaluasi dan merefleksi. Untuk literasi numerasi, kompetensi yang bisa Bapak Ibu kembangkan yaitu mempresentasikan objek,
menerapkan strategi pemecahan masalah, menalar dan memberi alasan. Untuk literasi sains, menjelaskan fenomena secara ilmiah, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, menafsirkan data dan bukti ilmiah. Dan yang terakhir, untuk literasi sosial budaya, kompetensi yang bisa Bapak Ibu kembangkan adalah menemukan dan menjelaskan, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Jadi inilah kompetensi-kompetensi yang nantinya bisa kita terapkan dalam pembelajaran berbasis literasi, Bapak Ibu. Sampai di sini, barangkali ada yang ditanyakan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Halo Bapak Ibu? Jelas, Bu. Ya, jelas ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini nanti CK-CK yang akan diterapkan pada raport AKMI, Bapak Ibu. Dan sebelum ke raport AKMI-nya, CK ini sudah diterapkan pada asesmen soal. Jadi pada item-item soalnya, Bapak Ibu. Kebetulan saya di tahun ini juga masuk dalam tim pembuat soal AKMI 2023. Jadi kemarin itu distribusi soal pada pelaksanaan AKMI, itu siswa akan mendapatkan soal dengan CK atau capaian kompetensi standar, Bapak Ibu. Nah, contohnya untuk MA, karena Bapak Ibu guru MA ya. CK standar pada MA adalah CK 7, Bapak Ibu. Nah, namun saat siswa tidak bisa menyelesaikan soal-soal CK 7 dengan baik, nanti pada babak kedua siswa akan turun. Soalnya menjadi CK 6, Bapak Ibu. Nah, ini di CK 6. Dan saat CK 6, siswa juga belum bisa mengerjakan dengan tepat, maka akan turun ke CK 5. Bagaimana dengan siswa yang bisa naik ke CK selanjutnya? Sama, Bapak Ibu. Jadi pada babak pertama, pelaksanaan AKMI, soal itu akan keluar CK 7. Ternyata siswa bisa menyelesaikan dengan baik soal-soal ini. Maka pada babak kedua akan muncul soal-soal CK 8, Bapak Ibu. Dan saat CK 8 ini siswa sudah bisa mengerjakan dengan baik, bisa menguasai, maka pada babak ketiga akan muncul soal CK 9, Bapak Ibu. Dan CK 9 ini menjadi CK tertinggi pada AKMI, Bapak Ibu ya. Sehingga bisa disimpulkan rentang CK pada madrasah aliyah dimulai dari CK 5, CK 6, CK 7, CK 8, dan CK 9. Namun, peserta didik MA standarnya adalah pada CK 7. Seperti itu. Jadi ini contoh untuk distribusi soal AKMI yang kemarin. Silahkan sampai sini. Ada yang ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan. Ya, Ibu Bapak Fadilah Sobirin, silahkan Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Saya ingin bertanya, Bu, CK ini apakah misalkan gini, pertama anak-anak itu di CK 7, kemudian kalau memang tidak bisa dia akan ke CK 6 dan CK 5. Nah, ini kemarin saya sempat ngelihat di soal itu mereka ada 3 kayak misalnya literasi membaca section pertama, kedua, ketiga. Apakah itu Bu atau gimana di dalam soal itu Bu? Yang apa? Yang kecil. Ya, betul Pak. Itu saja Bu. Betul Pak Fadilah. Ya.
Jadi memang ada 3 sesi kan Bapak Ibu kemarin tiap literasi. Nah itu betul. Jadi di sesi pertama memang dimasukkan CK standar, dikeluarkan soal-soal CK standar, CK 7. Nah saat itu nanti saat siswa bisa mengerjakan 50% plus 1 dari soal itu, maka otomatis dia di babak atau season kedua akan muncul secara otomatis soal CK 8. Seperti itu. Dan seterusnya. Jika memang dia tidak bisa menyelesaikan, maka soal itu akan diturunkan CK-nya. Jadi rumusnya CK standar bisa turun 2 dan bisa naik 2. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga ini nanti memang ada CK yang beririsan dengan MTS. Begitu juga MTS, ada CK yang beririsan dengan MI. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kemarin itu juga sama, guru-guru MA selain membuat soalnya itu dari CK 5 sampai 9, guru-guru MTS juga membuat CK-nya sampai CK 7 Bapak Ibu. Jadi nanti ada irisan CK yaitu 7, 6, dan 5. Jadi 7, 6, dan 5 ini soalnya ada versi yang MTS dan ada versi yang MA. Karena sangat dimungkinkan anak MA tetapi kompetensinya seperti anak MTS. Atau kebalikannya, anak MTS namun kompetensinya sudah tinggi seperti anak MA. Sehingga di sini memang ada CK-CK yang beririsan pada jenjang di bawahnya atau setelahnya. Gitu ya Bapak Ibu. Silahkan, ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu berkaitan dengan CK? Sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi dapat disimpulkan, CK ini dimulai dari jenjang MI Bapak Ibu, berlanjut pada jenjang MTS, dan berlanjut lagi pada jenjang MA. CK yang diberlakukan atau dikembangkan pada MI ada pada CK1, CK2, CK3, CK4, dan CK5. Sementara pada MTS dikembangkan CK3, CK4, CK5, CK6. Untuk MA dikembangkan CK5, CK6, CK7, CK8, dan CK9, Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas, Bu. Bapak Yedo? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, mari kita merefleksi bersama apa fungsi AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Kira-kira apa Bapak Ibu tadi? Silahkan bisa menjawab bersama-sama. Jadi apa yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu berkaitan dengan AKMI sebagai tes diagnostik madrasah? Silahkan ada yang mau mewakili atau mau menjawab secara singkat juga boleh Bapak Ibu. Apa yang kita pelajari hari ini? Mari Bapak Ibu, kita sudah ada di akhir. Silahkan. Satu saja Bapak Ibu bisa merefleksikan pembelajaran hari ini. Silahkan Bapak Ibu, raise hand. Bapak Fadilah mungkin akan merefleksikan. Ada orangnya nggak ini? Cek-cek. Bapak Ibu yang lain? Ibu. Ya siapa ini? Silahkan. Silahkan. Satu orang atau 2 orang untuk bisa mewakili. Bapak Yedo, oke. Boleh, silahkan Pak. Oh, ya. Boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dari semua penyampaian materi Ibu tadi, jadi saya menyimpulkan, ini menurut pendapat saya Bu ya, kalau salah mohon diluruskan. AGMI sebagai tes diagnostik madrasah itu menurut saya berfungsi adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan literasi baca siswa, baik itu di bidang literasi sains, numerasi, sosbud, dan literasi membacanya. Jadi melalui AGMI inilah kita dapat mengetahui, oh siswa ini literasi bacanya sudah tergolong baik gitu. Dengan adanya CK-CK yang sudah Ibu jelaskan tadi gitu. Mungkin itu aja Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yedo udah mewakili teman-teman ya. Selanjutnya silahkan Ibu Desma Yulia. Baik Bu, Assalamualaikum. Jadi kalau menurut saya fungsi AGMI ini yang telah dijelaskan oleh Ibu tadi, pertama yaitu untuk mendiagnosis kompetensi peserta didik dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran, karena di sini kita melihat dari segi numerasinya, literasinya, keterampilannya, kemudian mungkin juga sebagai bahan dalam menyusun program maupun intervensi kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Ibu Desma Yulia juga sudah mewakili teman-teman ya. Jadi intinya Bapak Ibu sudah memahami AGMI berkaitan dengan tes diagnostik pada madrasah. Terima kasih Bapak Ibu, hari ini sudah luar biasa sekali ya. Dari pertama tapi sudah sangat semangat ya. Penutup ya Bapak Ibu, terakhir quote of this day. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga program ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Amin ya Robbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya di sesi ini saya cukupkan sekian ya Bapak Ibu ya. Nanti habis ini kita lanjut ke seksi selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.